Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lydia Monde. Saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu harus melewati beberapa episode penting yang membinasikan antara perang fisik dan perjuangan secara diplomasi atau perundingan-perundingan. Adapun perang fisik itu diantaranya yang pertama, insiden bendera di Surabaya, yang kedua pertempuran 5 hari di Semarang, yang ketiga pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945, dan yang keempat itu pertempuran Ambarawa, yang kelima pertempuran Medan Area, yang keenam Bandung Lautan Api, yang ketujuh pertempuran Margarana, yang kedelapan perlawanan terhadap agresi militer Belanda, dan yang kesembilan itu perang gerilya. Kemudian perjuangan diplomasi itu terdiri dari yang pertama perjanjian Linggarjati, yang kedua perjanjian Braunfeld, yang ketiga perundingan Roem-Royen, yang keempat konferensi inter-Indonesia, dan yang kelima konferensi meja bundar. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari perang fisik, yaitu perang gerilya. Strategi perang gerilya yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat, sewaktu-waktu menyerang berbagai posisi tentara Belanda, baik di jalan maupun di markasnya. Salah satu perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Ia bergerilya dari luar kota Yogyakarta selama 8 tahun, ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang Sudirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sangat keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Sudirman kembali ke Jakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat Nomor 1. Salah satu pokok isinya itu ialah tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah untuk menyusup ke belakang garis musuh yang membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas. Salah satu pasukan yang harus menyusup ke belakang garis musuh itu adalah pasukan Siliwangi. Pada tanggal 19 Desember 1948, bergeraklah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menuju daerah-daerah kantong yang telah ditetapkan di Jawa Barat. Perjalanan ini dikenal dengan nama Long March Siliwangi, yaitu sebuah perjalanan yang jauh, menyeberangi sungai, mendaki gunung, menuruni lembah, melawan rasa lapar dan letih, serta dibayangi bahaya serangan musuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu bagian dari perjuangan diplomasi, yaitu Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dan pihak Belanda, dengan komisi 3 negara yaitu Amerika Serikat, Belgia, dan Australia sebagai perantaranya. Dalam perundingan ini, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, dan pihak Belanda menempatkan seorang warga Indonesia yang bernama Abdul Qadir Widjojoatmojo sebagai ketua delegasinya. Penempatan Abdul Qadir Widjojoatmojo ini merupakan siasat pihak Belanda dengan menyatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri Indonesia dan bukan menjadi masalah internasional yang perlu adanya campur tangan negara lain. Nah, diantaranya adapun isi perjanjian Renville itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Belanda tetap berdaulat sampai terbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang kedua, Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintahan federal sementara. Yang keempat, Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Yang kelima, antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk pembentukan konstituante RIS.
Yang keenam, tentara Indonesia di daerah penduduk Belanda atau daerah kantong harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia. Perjanjian Renville berhasil ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville ini menyebabkan kedudukan RI semakin tersulut dan daerahnya itu semakin sempit akibat dari diakuinya garis Valmok sebagai garis perbatasan baru hasil agresi militer Belanda I. Kedudukan Belanda semakin bertambah kuat dengan terbentuknya negara-negara boneka. Setelah penandatanganan perjanjian Renville, pihak pemerintahan Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar atau berat dan mengakibatkan Kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Kabinet Amir Syarifuddin kemudian digantikan oleh Kabinet Hatta. Namun di bawah pemerintahan Hatta muncul banyak rongrongan dan salah satunya dilakukan oleh bekas Perdana Menteri Amir Syarifuddin dengan organisasi yang bernama Front Demokrasi Rakyat. Puncak dari pergolakan itu adalah pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Keadaan seperti itu dimanfaatkan pihak Belanda untuk melancarkan agresi militer II. Nah, sekian penjelasan saya mengenai perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.